Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmiliati. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi toolbar di Photoshop. Oke, yang pertama yaitu ada yang namanya Move Tool. Yaitu fungsinya untuk memindahkan objek, baik itu berupa teks maupun gambar. Kemudian, yang kedua adalah ini teman-teman, Marquee Tool. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Yang ini fungsinya itu banyak. Intinya dari fungsi yang kedua ini adalah membuat seleksi. Kemudian ada bagian-bagian juga, ada rectangular marquee tool, elliptical marquee tool, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu ada last tool. Nih, di sini tulisannya polygonal last tool ya teman-teman. Nah, ini fungsinya adalah untuk membuat area seleksi secara bebas sesuai dengan gerakan mouse. Nah, sesuai gerakan mouse guys. Kemudian yang keempat yaitu ada Quick Selection Tool yang berfungsi untuk membuat seleksi dengan cepat. Nah, yang kelima ini ada Cropping and Slide Tool nih. Teman-teman bisa lihat di sini nih tulisannya Crop Tool. Nah, ini yang berfungsi untuk memotong secara persegi dan sejajar. Ini buat memotong apa saja, gambar apa saja yang ingin teman-teman lakukan di Photoshop. Kemudian ada yang keenam yaitu ada eyedropper tool yang berfungsi untuk mengambil sampel warna pada gambar dan menyimpannya di box warna. Kita tinggal mengaktifkan eyedropper lalu klik sampel warna yang akan kita ambil, maka secara otomatis warna akan tersimpan di color box dan siap digunakan. Kemudian ada yang ketujuh yaitu brush and patch tool, atau di sini ada tulisannya itu spot healing brush tool. Nah, ini berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu dari gambar dengan cara menyesuaikan warnanya dengan sekitarnya. Cara ini cocok digunakan untuk menghilangkan cacat dari gambar seperti jerawat atau goresan. Nah, bagi teman-teman yang ingin memperhalus kulit wajah nih, ketika ingin up di Instagram, cari-cari cogan mungkin. Kemudian yang kedelapan ada brush tool. Brush tool ini berfungsi untuk membuat objek polesan kuas. Nah, pada Photoshop menyediakan bentuk kuas yang bervariasi untuk kita bisa download di internet untuk berbagi bentuk brush lainnya. Kemudian ada yang kesembilan yaitu close stamp tool. Close stamp tool itu ini teman-teman. Ini dia gambarnya. Teman-teman bisa lihat kan? Saya gerakkan di kursor ini. Ini berfungsi untuk menggandakan atau cloning area gambar. Kemudian ada yang ke-10 yaitu History Brush Tool yang berfungsi untuk membuat polesan kuas yang digabungkan dengan perintah terakhir yang Anda terapkan. Ini ya teman-teman. Kemudian ada yang ke-10 yaitu Eraser Tool. Eraser itu kan penghapus ya teman-teman. Ya, fungsinya ya jelas untuk menghapus area gambar yang tidak diperlukan. Kemudian ada yang ke-12, Gradient Tool. Gradient Tool itu ini teman-teman, Paint Bucket Tool kalau di sini ya tulisannya. Itu masalah nama ini tergantung ya teman-teman ya. Ini namanya, yang ini loh teman-teman, yang ini set. Ini berfungsi untuk membuat warna pada bidang gambar atau layer. Paint Bucket Tool. Oke. Kemudian ada yang ke-13 Blur Tool. Jadi ini bagi teman-teman yang suka untuk membuat gambar-gambar blur atau background yang blur pada foto teman-teman, bisa memakai aplikasi ini yang berfungsi untuk menggaburkan warna. Sudah jelas ya. Kemudian yang ke-14 yaitu ada ini Dark Tool. Nah, ini berfungsi untuk mencerahkan gambar. Jadi kalau teman-teman punya foto terus itu pas malam hari atau pas di tempat yang gelap, bisa kita cerahkan dengan aplikasi ini ya. Mohon maaf dengan tool ini ya teman-teman, ini. Kemudian ada yang ke-15 itu pen tool.
Ini bukan jarum pentul ya, tapi pen tool. Ini untuk membuat objek pad dengan bentuk yang terstruktur. Ini lebih ke terstrukturnya sih kalau kita pakai yang ini. Kemudian ada bagian ya horizontal type tool yang berfungsi untuk membuat objek teks dengan arah horizontal. Kemudian yang ke-17 ada ini teman-teman, ada yang seperti kursor ini tapi dia warnanya hitam. Kalau di Photoshop ini namanya Pad Selection Tool. Pad Selection Tool ini berfungsi untuk memilih objek pad. Nah, kemudian selanjutnya ada yang ini ada Shape Tool atau Ellipse. Ini ada Ellipse Tool yang berfungsi untuk membuat objek elips. Nah, kemudian yang ke-19 ada hand tool. Ya, ini yang berfungsi untuk menggeser tampilan gambar dalam dokumen saja. Ini hanya berupa dokumen ya, teman-teman. Cuma satu nih, yang bentuknya tangan, hand tool, jari-jari nih. Kemudian ada yang ke-20 yaitu ada zoom tool. Nah, ini berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan gambar dalam dokumen kerja. Yang namanya juga buat zoom-zooman ya. Kemudian yang ke-21 ada yang namanya set foreground background atau default foreground and background colors. Nah, ini berfungsi untuk mengganti warna foreground dan background. Oke, teman-teman. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu ini, teman-teman. Ini kan yang tadi ini, yang ke-22 yaitu ada edit in quick mesh mode. Nah, ini untuk mengolah file gambar atau foto ke dalam mode normal dan quick mesh. Nah, yang kemudian ada yang selanjutnya, yang terakhir ini teman-teman, ada tools yang terakhir yaitu namanya change screen mode. Yang artinya untuk merubah tampilan jendela dari tampilan standar full screen dengan menu atau full screen. Nah, itu saja pengenalan menu-menu yang ada di Photoshop, teman-teman, toolbar yang ada di Photoshop. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.